Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih boleh berjumpa kembali di dalam acara persekutuan doa puasa pada sore petang malam hari ini. Sebelum kita akan memulai pemaparan firman Tuhan, mari saya ajak saudara-saudara sekalian untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Allah yang Maha Kasih, sungguh kami sangat mengucap syukur karena atas kasih setiamu dan rahmatmu kami dapat berpuasa pada hari ini dan kami dapat kembali lagi disegarkan oleh pengetahuan akan firman-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan kepada kami semua. Dan biarlah hamba-Mu mendapatkan hikmat, marifat daripada Tuhan. Sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik saudara-saudara sekalian. Saya sudah menyelesaikan beberapa rangkaian sharing saya mengenai ayat tahunan saya. Jadi apa yang akan saya lakukan berikutnya yaitu adalah menekankan tema dari gereja kami, yaitu Gereja Keluarga Tabernakel, tentang bertekun. Nah, ini berarti ayat tahunan saya yang saya sudah terima, saya harus tekuni itu. Di dalam setiap langkah kehidupan saya harus menekuni ayat tahunan saya. Begitu pula dengan saudara-saudara sekalian semua yang menonton dan mengimani ayat itu bersama-sama dengan saya. Tentu kita harus menghidupi firman Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Tetapi terkadang bertekun itu tidak mudah, saudara. Kalau misalnya saya berpikir gitu ya, dahulu saya pernah bersekolah di suatu sekolah dan waktu pada masa SD itu saya dianjurkan untuk membuat sebuah prakarya dengan manik-manik. Nah, saya tuh harus menyusun manik-manik itu sampai menutupi semua gambar yang masih putih gitu loh. Jadi gaya gambar di print, misalnya gambar badak, badaknya putih. Jadi tidak ada apa-apa di dalamnya. Nah, itu kita isiin manik-manik yang warna-warni sehingga hal itu bisa menjadi suatu yang indah. Itu bisa menjadi suatu hal yang memanjakan mata seperti itu. Tetapi apa yang saya lakukan? Saya tidak mengelem manik-manik itu satu persatu. Karena saya ini kurang tekun, maka saya pada akhirnya mengoleskan lem ke seluruh badan badak itu tadi. Kemudian saya menaburi manik-manik itu. Terus ya udah, saya anggap itu selesai. Saya anggap itu sudah memenuhi syarat gitu. Nah, padahal yang dilatih di situ tuh adalah ketekunan dan kesabaran. Pada waktu kita memasangkan manik-manik satu persatu, disitulah ketekunan itu diuji. Tapi saya waktu itu tidak teruji ketekunannya di situ. Nah, demikian juga halnya dengan bertekun, pasti memiliki berbagai macam kesulitan. Pada sore petang malam hari ini saya ingin membawa saudara sekalian untuk mengajak, ini perenungan saya pribadi, mengajak merenungkan bersama-sama tentang hal ini. Tentang hal bertekun di dalam Tuhan. Apakah saudara-saudara pernah merasa bahwa saudara-saudara sudah mengikut Tuhan dengan rajin, saudara-saudara sudah beribadah, sudah selalu hidup kudus, menjaga kekudusan hidup, mengikuti firman Tuhan, tetapi saudara kok nggak kaya-kaya ya? Pernah tidak saudara berpikir seperti itu? Atau mungkin saudara berpikir bahwa kenapa kok saya tidak sukses-sukses? Padahal saya sudah mengikuti firman Allah dengan sebaik-baiknya. No miss. Tapi kok saya tidak sukses-sukses ya? Kok saya masih melarat ya? Kok saya masih begini begitu? Sedangkan tiba-tiba saudara melihat berita-berita di televisi, melihat orang-orang kaya, melihat orang-orang yang punya kuasa, yang berkuasa, punya uang untuk membeli segala sesuatu ini dan itu. Saudara berpikir, kok mereka bukan anak Tuhan, tapi kok mereka bisa ya mendapatkan harta sebanyak itu? Saya yang anak Tuhan kok masih melarat seperti ini? Apakah saudara-saudara pernah terpikir hal itu? Saya sejujurnya pernah mengalami pemikiran semacam itu. Saya melihat kenapa ya orang lain kok punya barang yang lebih bagus dari saya? Kenapa ya orang lain kok punya kepopuleran lebih populer dari saya? Padahal mereka bukan orang percaya. Saya ini anak Tuhan. Saya ini orang yang sudah mengikuti Tuhan Yesus dari kecil. Kok masih begini-begini saja? Nah, saudara-saudara, saya ingin kita semua merenungkan hal ini.
Walaupun orang-orang tersebut itu adalah orang-orang yang di luar Tuhan, atau bisa kita katakan mereka bukan orang fasik ya, apalagi kalau orang fasik. Orang fasik itu adalah orang yang tidak mengenal Allah dan bahkan tidak mau mengenal Allah. Jadi kalau misalnya ada saudara-saudara sekalian yang menonton, mungkin saudara-saudara sekalian mungkin belum percaya kepada Tuhan Yesus, tapi saudara-saudara menonton siaran ini dan mendengarkan firman Tuhan ini, berarti itu saudara-saudara mau untuk mengenal Allah. Nah, orang fasik ini tidak mau sama sekali mengenal Allah. Apalagi orang-orangnya seperti itu. Kita melihat orang-orang fasik yang sama sekali tidak mau mengenal Allah, tetapi sama sekali juga tidak mau datang kepada Allah. Tapi kenapa hidup mereka kok terberkati? Kenapa mereka kok kelihatannya hidupnya lebih bahagia dari kita? Apa yang firman Tuhan katakan? Di dalam firman Tuhan, mari kita buka Ayub pasal yang ke-21 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-21. Agak panjang, saya akan bacakan untuk kita sekalian. Ayub 21 ayat 7 sampai 21. Mengapa orang fasik tetap hidup menjadi tua, bahkan menjadi bertambah-tambah kuat? Keturunan mereka tetap bersama mereka dan anak cucu diperhatikan mereka. Rumah-rumah mereka aman, tak ada ketakutan. Pentung Allah tidak menimpa mereka. Lembu jantan mereka memacek dan tidak gagal. Lembu betina mereka beranak dan tidak keguguran. Kanak-kanak mereka dibiarkan keluar seperti kambing domba. Anak-anak mereka melompat-lompat. Mereka bernyanyi-nyanyi dengan iringan rebana dan kecapi dan bersukaria menurut lagu seruling. Mereka menghabiskan hari-hari mereka dalam kemujuran dan dengan tenang mereka turun ke dalam dunia orang mati. Tetapi kata mereka kepada Allah, "Pergilah dari kami. Kami tidak suka mengetahui jalan-jalan-Mu. Yang Maha Kuasa itu apa? Sehingga kami harus beribadah kepadanya. Dan apa manfaatnya bagi kami kalau kami memohon kepadanya? Memang kemujuran mereka tidak terletak dalam kuasa mereka sendiri. Rancangan orang fasik adalah jauh daripadaku. Betapa sering pelita orang fasik dipadamkan. Kebinasaan menimpa mereka dan kesakitan dibagikan Allah kepada mereka dalam murkanya. Mereka menjadi seperti jerami di depan angin, seperti sekam yang diterbangkan badai. Bencana untuk dia disimpan Allah bagi anak-anaknya, sebaliknya orang itu sendiri diganjar Allah supaya sadar. Sebaliknya matanya sendiri melihat kebinasaan, dan ia sendiri minum dari murka yang maha kuasa. Karena peduli apa ia dengan keluarganya sesudah ia mati, bila telah habis jumlah bulannya. Nah, berbahagialah orang-orang yang membaca sabda firman Tuhan dan merenungkannya di dalam hati masing-masing. Kita melihat di sini saudara. Di sini ini adalah hal yang dikatakan Ayub, bahwa pendapat Ayub bahwa kemujuran orang fasik kelihatannya lebih tahan lama. Dari ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-15 kita melihat begitu banyak hal-hal yang diucapkan oleh Ayub. Keturunan mereka tetap bersama-sama, rumah-rumah mereka aman. Sepertinya kok kehidupan mereka bahagia gitu. Bahagia sekali. Tetapi yang paling mengerikan yang saya lihat dari 7 sampai 21 dari Ayub pasal 21 ini adalah ayat 16 dan 21. Disinilah kejatuhan orang fasik tersebut. Betapa sering pelita orang fasik dipadamkan, kebinasaan menimpa mereka, dan kesakitan dibagikan Allah kepada mereka dalam murkanya. Mereka menjadi seperti jerami di depan angin, seperti sekam yang diterbangkan badai. Disinilah letak ketidakmujuran orang fasik. Kalau kita berkata bahwa hidup mereka kok mujur sekali, padahal mereka menolak Allah, mereka tidak percaya kepada Allah. Tetapi kita jangan iri hati. Karena di sini ada disebutkan ketidakmujuran mereka. Bahwa orang fasik itu seringkali pelitanya dipadamkan dan kesakitan dibagikan Allah kepada mereka dalam murkanya. Meskipun orang fasik memiliki banyak sekali harta, orang fasik memiliki banyak sekali memiliki jabatan yang tinggi dan kehidupan yang mapan seperti itu, ada saat-saat di mana mereka akan diganjar oleh Allah karena mereka tidak mau mengenal Allah. Mungkin saudara melihat bahwa banyak sekali artis, banyak sekali orang-orang yang berkecimpung di dunia sosial media, selebgram dan segala macamnya seperti itu, melihat bahwa wah, uang mereka banyak ya begini dan begitu. Tapi itu hanyalah manipulasi media terkadang. Kadang-kala kita melihat di dalam Instagram, kita melihat, wih gila, uangnya banyak banget, wih mobilnya baru terus dan segala macam. Kita lihat dulu kehidupan keluarganya. Terkadang kehidupan keluarga artis itu
saya perhatikan gitu ya, melalui pengamatan saya, kadang-kala suka tidak menentu. Kadang-kadang mereka bahagia sekali, tapi kadang-kadang ada yang mengalami kemelaratan sekali dalam keluarganya. Jadi kalau misalnya saudara-saudara sekalian yang beriman kepada Tuhan, mungkin kehidupan saudara-saudara biasa-biasa saja. Mungkin kehidupan saudara-saudara tidak semapan artis-artis atau tidak semapan orang-orang yang menolak Allah, misalnya seperti itu. Tapi coba lihat keluarganya saudara-saudara sekalian. Mungkin keluarganya saudara-saudara semuanya aman, terkendali, rukun, satu dengan yang lainnya, berbagi, saling bercerita. Bukankah itu sebuah hal yang indah yang tidak bisa didapatkan dengan kita, kalau kita bandingkan dengan dunia-dunia infotainment. Kalau kita bandingkan dengan kehidupan artis-artis yang mungkin mereka memiliki begitu banyak harta tetapi tidak ada kebahagiaan di dalam hati mereka. Disinilah yang menjadi letak kenapa kita tidak harus iri. Mereka menjadi seperti jerami di depan angin, seperti sekam yang diterbangkan badai. Jadi saat badai di sini adalah yang dimaksud adalah persoalan hidup. Kita manusia tidak akan bisa lepas dari persoalan hidup. Tetapi pertanyaannya, apakah orang fasik kuat dalam menghadapi persoalan hidup? Dikatakan seperti jerami di depan angin, seperti sekam yang diterbangkan badai. Berarti tidak ada kekuatan di situ. Coba kita bandingkan di dalam Mazmur 1. Kita akan buka bersama-sama. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita akan soroti bagian ayat ketiga dan ayat keempat. Oke, mungkin saya akan bacakan dari ayat 1 sampai ayat 4. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Nah, saudara, kita melihat dari pembacaan Mazmur 1 ini, ada satu ayat yang sama persis seperti apa yang tadi Ayub sebutkan, yaitu ayat yang keempat. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Kalau kita baca selanjutnya, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Jadi kalau misalnya kita melihat pemazmur di sini memaparkan perbedaan antara orang fasik dan orang benar yang ada di dalam Tuhan dan yang menolak Tuhan, kita lihat bahwa yang ada di dalam Tuhan itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu artinya semua hal, kekuatan dalam menghadapi bencana pun itu jauh. Karena ini adalah pohon. Kalau saudara melihat ya bahwa pohon yang ditanam di tepi aliran air itu pasti sehat. Karena mendapatkan zat hara, mendapatkan air yang terus-menerus, dipelihara secara terus-menerus. Saat badai menerpa badai kecil saja, pohon itu tidak akan layu. Pohon itu tidak akan tumbang. Tetapi apa yang terjadi kalau badai kecil itu menimpa sekam? Menimpa sekam itu padi yang telah mati ya. Itu diterbangkan angin. Tidak ada kekuatan di situ. Itulah yang mau ditonjolkan oleh Ayub dan juga pemazmur. Bahwa kita orang-orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus dan yang mau mengenal Dia, atau bahkan yang sudah percaya dari kecil seperti itu, kita memiliki kekuatan untuk lepas daripada persoalan hidup kita. Mungkin kalau orang fasik yang hidupnya menjauh daripada Tuhan, mereka tidak memiliki kekuatan. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Asal ada bencana saja mereka goyah. Disitulah letak kenapa kita tidak perlu iri terhadap orang-orang fasik. Biarpun kehidupan kita biasa-biasa saja, biarpun kehidupan kita sepertinya tidak terlalu mujur, tidak terlalu mapan, tidak terlalu memiliki banyak harta. Tetapi lihat, kita selalu dijagai oleh Tuhan. Kita masih ada sampai saat ini bisa menonton tayangan ini. Itu semua adalah penjagaan Tuhan yang begitu luar biasa. Itulah kenapa sebabnya kita tidak perlu iri. Mereka menjadi seperti jerami di depan angin, seperti sekam yang diterbangkan badai. Bencana untuk dia disiapkan Allah bagi anak-anaknya. Sebaiknya orang itu sendiri diganjar Allah supaya sadar. Nah, sini ada kata sebaiknya orang itu sendiri diganjar Allah supaya sadar. Ya kita selalu mendoakan hal itu. Itulah yang kita doakan. Kita selalu mendoakan agar orang fasik tersebut atau orang yang tidak mau mengenal Allah tersebut berbalik kepada Allah. Daripada bencananya Allah itu disimpan bagi anak-anaknya loh. Jadi orang fasik itu
nanti memang mereka memiliki keturunan seperti apa yang tadi Ayub katakan. Mengapa orang fasik tetap hidup? Itu ayat 7 dan 8. Menjadi tua bahkan menjadi bertambah-tambah kuat. Keturunan mereka tetap sama bersama mereka dan anak cucu diperhatikan mereka. Tetapi kita lihat bahwa bencana dari Allah itu disimpan untuk anak-anaknya. Coba. Kalau saudara-saudara tidak bisa memberikan apa-apa kepada anak-anak saudara, tidak bisa memberikan banyak ya. Tidak bisa memberikan banyak, tidak bisa apa-apa, tapi saudara-saudara membawa anak-anak saudara percaya kepada Tuhan, pastilah bencana itu tidak akan menimpa anak-anak saudara. Bukan tidak akan menimpa. Persoalan hidup dan bencana itu berbeda. Kalau persoalan hidup pasti akan menimpa kita. Tetapi di dalam bencana atau persoalan hidup yang akan dialami, Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Maka dari itu Tuhan selalu memberikan kita kemampuan untuk melampaui bencana yang kita alami. Melampaui bencana hidup yang kita alami. Nah, disitulah keadaan yang membedakan antara orang fasik dan orang yang takut akan Allah. Keturunan saudara akan aman. Keturunan saudara akan aman tentram bersama dengan Allah. Dan itulah hal yang patut kita syukuri. Sebaiknya matanya sendiri melihat kebinasaan dan ia sendiri minum dari murka yang maha kuasa. Lihat betapa mengerikannya nasib orang fasik yang sama sekali tidak mau mengenal Allah. Karena peduli apa ia dengan keluarganya sesudah ia mati, bila telah habis jumlah bulannya. Jadi maksudnya adalah tidak ada kepedulian apa-apa lagi saat orang fasik tersebut meninggal. Ya dia merasa bahwa oh, udah saya meninggal saja, saya tidak ada kepedulian apa-apa kok sama yang lain gitu. Jadi dia tidak memiliki kepedulian dengan keturunannya. Kalau misalnya kita katakan orang fasik ini tersebut memiliki masalah yang sangat berat, kemudian dia memilih untuk mengakhiri hidupnya, dia tidak memiliki kepedulian lagi dengan keluarganya, bagaimana keluarganya akan hidup tanpa dia, tidak ada kepedulian lagi di situ. Kalau sampai sekarang saudara-saudara semua masih memiliki kepedulian terhadap keluarganya saudara-saudara sekalian, maka itu akan sangat luar biasa sekali. Karena orang fasik tidak memiliki hal itu. Jadi saudara-saudara, kalau saudara-saudara mengalami iri hati dengan orang-orang fasik yang sukses, mengalami iri hati dengan orang-orang yang tidak mempercayai Tuhan Yesus, mari kita tinjau ulang apa yang dikatakan Alkitab mengenai orang-orang fasik. Kalau saudara masih belum percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara masih mau untuk mencari kebenaran firman Tuhan, saudara bukan termasuk golongan itu. Bukan masuk golongan fasik. Karena saudara masih mau untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi ini udah gak mau kenal sama sekali. Hidup dalam keberdosaan. Hidup dalam di luar firman Tuhan. Itulah yang berbahaya. Itulah orang-orang fasik. Kemudian dari tadi kita berbicara tentang apa yang akan dialami oleh orang fasik. Memangnya kita apa? Memangnya kita ini adalah orang-orang benar ya? Betul, kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan di dalam Kristus. Terus apa dong keuntungannya kita sebagai orang benar? Orang kehidupan kita masih miskin, gak kaya, apa penghiburannya? Mari kita baca saudara-saudara di Mazmur 34. Mazmur 34 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-23. Oke, saya akan bacakan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satupun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Nah, begitu luar biasa Mazmur ini berkata tentang orang benar. Kita ini adalah orang-orang yang sudah dibenarkan di dalam Tuhan, amin. Kita ini adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus, dan percaya kepada Yesus Kristus. Kita ini adalah orang-orang benar. Kita lihat apa yang kita dapatkan. Kita mendapatkan Tuhan itu sendiri. Kalau saya boleh berkata demikian, kita mendapatkan seluruh hal yang Tuhan sediakan. Kita mendapatkan Tuhan itu. Mata Tuhan tertuju kepada kita.
Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Kita dilindungi. Orang benar itu selalu, apabila orang-orang benar berseru-seru, maka Tuhan mendengarkan kita. Kita dilepaskan dari segala kesesakan. Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan dia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan dekat dengan kita. Kemalangan orang benar banyak. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Kemalangan itu banyak menimpa kita. Tetapi Tuhan selalu bersedia menyertai kita dalam kemalangan. Kemudian ia melindungi segala tulangnya, tidak ada satupun yang patah. Kita dilindungi. Wow. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Luar biasa. Kita dilindungi saat kita hidup di dunia ini, bahkan setelah nanti kita hidup di kehidupan yang akan datang. Kita hidup di kehidupan surga yang kekal. Kita masih dibebaskan. Membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Kita tidak menanggung hukuman. Luar biasa. Sebenarnya apa yang kita dapatkan, apa yang orang benar dapatkan saat kita bertekun dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Allah, itulah Tuhan seluruhnya. Ini adalah lebih daripada apa yang orang fasik miliki. Lebih daripada orang-orang yang barusan saya ceritakan. Mereka memiliki banyak uang, mungkin di dunia ini banyak. Tetapi kebinasaan menanti mereka. Kalau saudara-saudara di sini yang masih belum percaya kepada Tuhan Yesus, mari kita percaya kepada Tuhan Yesus. Karena saat saudara-saudara menerima Tuhan Yesus di dalam hati saudara, maka disitulah saudara mendapatkan pembenaran dari Allah. Saudara mendapatkan pembebasan dari dosa. Dan saudara mendapatkan Tuhan itu seutuhnya. Bayangkan. Ini jauh lebih luar biasa daripada harta yang banyak sekali di dunia ini. Dalam pertemuan berikutnya saya akan memaparkan khusus bagian ini. Saya akan melanjutkan sharing saya pada saat ini. Inti yang dari saya sharingkan adalah, jangan pernah kita merasa iri kepada orang-orang yang mungkin kelihatannya mereka kaya, mungkin kelihatannya mereka sukses, mungkin kelihatannya mereka memiliki jabatan yang tinggi, popularitas yang tinggi. Tetapi jangan pernah iri sama mereka, saudara. Karena mereka akan menimpa kebinasaan. Ini bukan saya yang berkata, tapi Alkitab yang berkata bahwa dalam segala sesuatu hal Tuhan tidak berkenan atas orang fasik. Tuhan berkenan atas orang-orang benar. Orang-orang yang mencari-cari Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Disitulah Tuhan berkenan. Maka dari itu ayo saudara. Mari kita mulai untuk memulai komitmen kita bertekun di dalam Tuhan. Biarpun itu berat. Tetapi saat kita bertekun kepada Tuhan, kita mendapatkan Tuhan itu seutuhnya. Tuhan mendengar doa kita. Tuhan menjagai kita. Disitulah hal yang harus kita banggakan sebagai kita yang adalah orang-orang benar yang sudah dibenarkan oleh darah Kristus. Karena itu saudara-saudara, mari kita selalu bertekun di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Saya ajak saudara untuk berdoa. Bapa dalam surga, Allah yang Maha Kasih, sungguh kami sangat mengucap syukur atas sharing yang sudah dibagikan pada sore petang malam hari ini, di mana kami diajarkan untuk tidak iri hati kepada mereka yang tidak mau mengenal Engkau, tetapi mereka kehidupan yang sukses. Karena kami adalah orang-orang yang mengenal Engkau, biarpun kehidupan kami biasa-biasa saja, tetapi Tuhanlah yang menjadi bagian kami. Tuhanlah yang melindungi kami. Bapa, terima kasih untuk sharing ini. Kami akan selalu bertekun di dalam Engkau, bertekun dalam pengajaran-Mu, bertekun dalam firman-Mu, sehingga kami selalu didengarkan oleh-Mu Tuhan, dijagai, disertai oleh-Mu, dan Tuhan menjadi bagian kami. Tuhan yang selalu berserta dengan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai berjumpa lagi di acara doa puasa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.